Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di another episode podcast everywhere. Where? Saya sudah hadir bersama kita Kakak Arbani Aziz. Namamu Arbani Aziz apa Arbani Yazis? Yasis. Oh. Yasis itu nama gabungan antara nama kakek, nama nyokap, nama bokap. Yazis. Yasis. Oke. Yahya Siti Zulhairi. Kompleks juga keluargamu ya. Jadi saya membawa tiga baik. nama. Oh, makanya pantas rajin sholat kau. Tidak adil hidup bersama Arbani sebenarnya. Iya bunda, kita lagi kerja keras. Tunggu dulu, saya sholat dulu. Anjing, si kampret sholat, sudah ganteng sholat. Anjing, tidak adil hidup, tidak adil. Muslim bunda ya. Cuman kelakuan, ya sudah lah ya. Jangan bicara itu. Apa kabar coy? Basa-basi pertama. Baik, alhamdulillah. Kita Lo gimana kabar? ya begini saja Arbani kemarin habis pulang promo filmnya. Kamu ada film baru ya Rana 3 Warna? Iya kan, sama lu juga mainnya. Ini bajunya nih, Rana 3 Warna. Warna putih tidak ada. Kemarin ya sudah kita ini saja sempat apa namanya buka rahasia saja. Kemarin kita tidak bisa dipungkiri hanya dari apa yang kita senangi ini bisa bawa kita ke tempat yang kita tidak sangka-sangka. Oh ya benar. Luar negeri ya. Luar negeri. Gimana perasaan lo? Aduh. Itu kalau pertama kali buat lo kan? Pertama kali ke luar negeri dan sempat kita kan transit di Arab juga. Iya betul. Beberapa jam lah di bandara. Dubai waktu itu. Saya bilang, aduh di mana ini menara apa namanya? Khalifah itu ya? Menara apa namanya? Itulah. Menara Wiz Khalifa itu. Bukan rapper. Beda dunia. Menara Wiz Khalifa. Lagi smoke begitu. Oh, Menara Petronas ya. Ya itulah ya, menara paling tinggi. Nah, saya mau tanya sama Arbani. Burj Khalifa. Anjir itu yang tertinggi. Sampai mana nih acting dia bisa bawa kamu ke tempat yang kamu tidak duga-duga? Sempat kemana saja? Belanda sih, Belanda Oke, sama itu Romania dan Belanda waktu itu Roman Picisan bersama itu. Terus kita Umay Cilik. Yes, yang sekarang sudah dewasa, tidak cilik lagi. Sudah tidak makan KFC lagi dia. Beralih ke AW kalau nggak salah. Iya. Oke, ya sama baru Rana 3 Warna. Ya itulah Im. Apa ya? Gue sukanya sama dunia peran. Itu kita bisa dibawa pergi ke sana gitu loh. Yang kita tidak sangka-sangka, Mbak. Tidak kita sangka-sangka. Gue gak pernah ada kepikiran bisa ke luar negeri, gak pernah. Dulu gue ke Malaysia atau Singapura, senangnya udah bukan main, sudah suatu kebanggaan. Padahal beli sendiri, segala sesuatunya sendiri. Cuman lebih nikmat aja gitu bro. Kalau ada sesuatu yang kita senangi, tapi lu nggak ngeluarin uang, justru lu itu dibayar karena pekerjaan lo, kerjaan kita, karya kita. Sebenarnya kalau dipikir-pikir di dunia seni peran ini, kamu awalnya dari mana? Kita tidak pernah. Oh ya, gue tuh awalnya nih ketemu dia nih. Di mall kayak begitu, kayak cerita-cerita. Tuh kan? Anjir, kenapa semua artis begitu semua ya di mall? Saya di mall. Pamulang. Gue lagi nganterin nyokap gue belajar mobil. Gue ngambil motor di parkiran motor, ketemu Kanovan. Mau syuting tidak? Gitu. Iya, mau jadi artis nggak? syuting. Waduh, apa nih? Kamu mau ikut saya ke kota? Gitu. Kerja di kafe, tahunya jadi pelacur di ibu kota. Sudah sempat diinstalkan micet waktu itu. Pakai liner B. Oke. Bercanda. Iya. Jadi seperti cerita-cerita itu ya. Iya, lagi nongkrong di. Nggak ada pernah casting pikiran ke arah sini. Dunia gue seni peran nggak pernah pikiran sama sekali. Dulu ya, nih gue buka-buka aja. Dulu waktu SMA mau lulus deh. Begitu udah lulus kan sempat ada jeda waktu tuh. Sempat ada jeda waktu 3 bulan sebelum masuk daftar universitas. Itu coy, gue tuh pernah kayak doa terus gue bilang mau ngapain saya di bumi? Gue mau bantu orang tua.
kerja apaan aja deh, gue mau jadi waitersnya Starbucks, barista Starbucks, atau Yang penting ada. karyawan Toy City atau apa, something like that lah. Gue pernah di posisi kayak gitu, saking gue pengen bantu orang tua dan gue pengen jadi manusia berguna aja gitu. Tiba-tiba lagi Nggak lama ketemu tadi sama Kanovan, barulah mulai casting sampai sekarang. Teman-teman yang tidak tahu, Kanovan itu pokoknya kalau lihat Arbani ada mas-mas berambut pirang, mas-mas kayak ini mas siapa itu kayak, ini mas kenapa nempel terus itu oh gitu. Pantas dari dulu tidak pernah pisah ya. Nggak pernah, udah berapa, 10 tahun lebih. Dari 2012 kan gue. Terus mulainya di majalah gitu. Dulu, Cover Boy, Aneka Yes Magazine. Bobo. Dari situ nggak bobo dong. Kalau ngantuk kan bobo. Majalah gadis. Nah, udah dari situ udah lolos ya kan, barulah gue casting iklan. Kayaknya kalau yang bergerak tangan yang ini deh, nah jangan mic bergerak. Oh, iya. Sorry ya. Nah gitu sekarang aman bergerak. Dari majalah casting iklan pun dapat dulu. Sempat FTV-an juga, cuman 2 episode FTV dan itu di TVRI. Awalan emang beneran syuting ya selain iklan ya. Gitu, di TVRI. Setelah dari TVRI itu gue coba casting selama 2 tahun nggak dapet. Masih sama Kanovan juga ini? Masih sama Kanovan. Sabar ya. Gue pun mau menyerah. Sama gitu kayak Alif tuh mau menyerah tuh. Mensabar ya? Iya. Mensobaru Zofiro lagi ya kan. Sampai suatu ketika dapatlah peran utama casting ya kan, dan itu gua jadi Lutung, Bre. Iya tahu, kemarin Pangeran sempat Lutung. cerita. Iya, Pangeran Lutung. Gua udah malas banget sebenarnya, kayak ini sekalinya gua syuting gua jadi Lutung. Itu kan apaan sih? Jadi Lutung, tapi dari situ, Bre. Dari situ belajar, ketemu banyak orang, share pengalaman segala macam, dapat lagi job lagi sampai sekarang. Sekarang lagi rame kita promo tentang Rana 3 warna. Kayaknya kalau kita lihat dari banyaknya peranmu, lumayan PR juga ya Rana 3 warna menurutmu kali ya? Banget. Lu tahu sendiri kan pressure gue gimana di Rana 3 warna. Makan apel ya terutama. Iya. Harus kurus, harus miskin mukanya. Ayam bakar terus tiap hari, nggak ada tuh nyentuh nasi. Minuman begini aja, kopi nggak ada kan? Semua teh aja enggak. Belum lagi masalah karakter Alif yang belum masuk macam pas proses reading sampai dimarahin Pak Guntur. Guntur memang ini lumayan temperamen ya director. Diajak ngobrol berdua dulu sebelum take. Banyak banget pressure ya. Tapi saya juga lumayan cukup belajar juga dari kamu sama Aras ya, terutama tentang dedikasi terhadap dunia peran. Nah, kalau mau boleh jujur ini makanya perjalanan syuting menarik buat saya Rana 3 warna ini, karena kita aktingnya cuma 1 kali coy. Saya terutama ya. Nah, kita kalau di produksi lain itu kita akting 2 kali coy. Di depan layar sama di luar. Kita akting 2 kali tuh. Cut, Umay kamu bagus. Nah itu saya akting lagi. Umay bagus kamu Umay. Bercanda coy. Dalam artian maksudnya kita juga. Tapi paham. Ya paham maksud kita juga sama talent yang lain juga, sama artis yang lain. Kita juga kayak bagaimana kita mau bersikap beradaptasi ya. Anjir. Dengan kita mikir kita bagaimana kita harus beradaptasi kan itu kita lagi acting. Acting juga. Nah di produksi ini kita juga karena pra-produksinya lumayan lama, lumayan panjang. Ada mau nunjuk kita jadi diri sendiri saja. Ya betul. Si Neneng jadi diri sendiri sih. Anjir kayaknya gini-gini aja kali ya. Tidak usah kita jadi siapa-siapa. Akhirnya kita fokusnya ke acting 1 kalinya itu. Iya. Iya. Tapi saya lumayan respect juga lah sama kamu, sama Rasya, sama Amanda tuh. Semua sih. Gue sama semua. Termasuk lo Im. Lo tuh main bagus banget men. Bisa lebih bagus. Kalau kata Pak Monti tuh main yang bagus adalah main yang jujur, main pakai hati, dan lo adalah aktor yang mainnya pakai hati, berasa. Thank you.
Kita sampai di luar negeri kan kita kan satu kamar anjing. Menjadi malam-malam tergay yang pernah Bunda. Saya satu kamar 18 hari sama 18 hari. sama Iya ya. Arbani. Semua lagu tubuhnya sudah hafal. Ada tai lalat di sini, ada tanda lahir. Iya, ketika ketika libur ngilang. aduh, tidak usah Diajak bareng kemana ngilang. hilang ya. Berkelana sekali dah. Di luar negeri dapat ini juga ya, FWB-an. Berciuman di ini Bunda di stasiun kereta. Ya, tidak dilarang sama society. Tidak bisa begitu di Indonesia. Tapi saya waktu momen-momen satu room sama kamu, oke, boleh akhirnya. Ada juga momen-momen ini orang kayak lagi sekolah saja. Kenapa? Lagi sekolah. Kita selesai syuting, harusnya tidur, tapi kok masih buka ini? Masih buka ini ya, catatan skrip ya. Saya bilang, coba tidur sedikit dan tidak. Karena pressure-nya juga gede ya. Oke. Pressure-nya juga gede. First time juga gue di film ini kayak pakai bahasa yang lain kan. Nggak apa-apa, santai aja Bunda. Masuk ke suaramu. Kenapa Kak? Iya. Aduh, lanjut lagi deh sambil makan aja. Kalau ada masuk aja Bun, jangan takut. Iya, karena tekananmu itu ya. Tekanannya. Ini pertama kali gue berakting pakai bahasa asing. Oke. Kan berat juga coy. Berat juga. Kita pakai bahasa sendiri aja suka lupa. Gimana lagi pakai bahasa asing? Cuma itu memang apakah orang yang dedikasinya terhadap sesuatu itu kalau sudah di lock akan melakukan segala hal ya, dalam artinya bukan kasih waktunya 100% untuk itu ya. Kalau gue sih selalu berpikir yang penting tuh jangan sampai mengecewakan orang. Jangan sampai mengecewakan pihak-pihak misalnya PH atau pihak casting director yang percaya sama yang kita udah ya? percaya sama kita gitu loh. Mengecewakan keluarga yang udah support kita. Oh iya. Kalau boleh tanya, seberapa besar ini elemen of surprise dalam dunia peran? Maksudnya kayak saya ini, bedanya saya dan Arbani kayaknya jarang buka skrip. Supaya pengennya juga kalau lagi berperan kita pengen juga jawabnya pakai ekspresi. Kalau entah kagetnya natural. Kalau lagi marahnya natural. Seberapa besar itu, atau memang kayak Baninya orangnya scripted banget ya? Enggak. Gue bukan termasuk pemain yang kata scripted per kata banget. Tidak kata per per kata harus sama. Cuman kan kadang balik lagi dari direkturnya sukanya yang kayak gimana. Ada director tipe-tipe yang scripted, ada yang enggak. Kalau Monty termasuk yang kan enggak ya? Enggak sama sekali ya kan. Bahkan skrip yang udah kita baca bisa berubah lagi di lokasi. Berubah total. Kayak gitu. Pak Guntur pun kadang ada beberapa macam yang dirubah sama dia. Itu sih gue mengikuti itu. Kalau memang gaya directingnya itu scripted, gue akan coba untuk scripted. Kalau gaya directingnya banyak improve, banyak yang natural aja, gimana nanti di set, ya gue akan mengikuti juga gitu loh. Yang ianya gue baca skrip itu supaya gue makin paham. Scene-nya tuh mau bawanya kemana ya? Intinya tuh apa, itu sih. Emosinya kadang kan kita suka lupa kan, emosi scene sebelum dan sesudahnya apa. Oke. Sementara syutingnya suka longkap kan, loncat ya. Iya. Oke. Itulah alasan skripmu lumayan banyak not di sekitarnya. Iya betul. Kenapa saya kayak bersih begitu ya? Iya. Termasuk Rasya juga ya. Rasya saya lumayan respect sama manusia itu, walaupun attitude-nya kurang ya. Kalau dia baik lah. Tapi dedikasinya terhadap ini, anjir Rasya. Itu yang saya cerita ke toilet terus dia ngedumel sendiri. Yang ngaca ya. Sampai anjir kayak stand up komedian ini begini lagi ngebadanin. Rasya. Saya bilang orang-orang saja yang
apa yang tinggi di posisi ini masih luangkan waktu untuk kasihkan Untuk 100% dedikasinya. iya terhadap yang dia suka. Aduh, jadi kayak teguran juga buat saya. Tapi balik lagi tiap Oke. pemain, tiap aktor punya caranya masing-masing. Mungkin cara Rasya begini, cara Raim begini, cara gue pun begini. Gitu. Bahkan ada yang sampai dia bikin playlist lagu. Oke. Dia bikin playlist lagu yang karakternya itu suka dengerin apa. Jadi misalnya lu dapat karakter oke. lu bikin playlistnya. Setiap hari lu dengerin itu biar moodnya gitu-gitu ya. Iya. Kayak gue jadi Alif supaya gue terbiasa dan gue yakin buat gue Alif. Gue sering pakai kacamata kan? Iya di lokasi Di ya. reading segala macam, kacamata. Gini terus. Baju kemeja terus. Kadang gue pakai sarung. Oke. Iya. Oh, baru masuk akal sekarang. Supaya gue meyakinkan diri sendiri. Kamu adalah Gue Alif. Kalau gue begini, looksnya gue Alif. Gitu. Ketika lepas, udah jadi Arbani. Oke. Itu juga yang PR juga buat, apalagi untuk orang-orang kayak Arbani yang rajin gonta-ganti perannya. Iya, Ustadz milenial. Itu gue sampai kemana-mana tuh tanya kan Novan, kemana-mana gue bawa ini. Lo tau yang minyak wangi yang buat sholat? Iya ini. Yang suka dipakai Ustaz. Subuh apa namanya? Itu ya. Itu aku malaikat pake. subuh. Itu gue pakai tiap mau syuting, gue pakai dulu supaya gue yakin gue Ahmad nih sini. Gitu. Kalau jadi Alif ada ritual khusus? Kacamata sama baju kemeja. Baju kemeja ini kemeja miskin. Iya, aku tuh reading pakai sarung, kemejaan terus. Belajar jadi anak pada. Iya, biar baru masuk akal sekarang. Yakin aja gitu. Ini gue boleh nanya lagi ya? Boleh. IG live apa lagi apa? Ini kita Dia ke YouTube. Oh YouTube. Adalah kali. Waktu jadi Alif. Jangan ada muka saya nanti merusak viewers nanti. Boleh. Cukup cash aja. Jadi waktu jadi Alif, Pak Guntur gimana ngarahinnya? Susah nggak? Atau galak nggak beliau? Waktu itu hari kedua syuting aja itu tuh udah diajak ngobrol berdua sama Pak Guntur. Ngajak ngobrol berdua paling lama pulang kamu juga. Paling cepat di Karawang. datang, paling lama pulang. Iya, Alif tuh. Sebelum yang lain tuh udah pada keset semua ke lokasi. Oke. Gue enggak ini. Gue di obrolin dulu berdua sama Pak Guntur. Dibilang gini, kamu belum dapet Alifnya. Aduh. Untung tidak ada orang. Udah syuting kan. Waduh. Hari kedua. Uni Dani tahu, Pak Guntur tahu. Belum dapat Alifnya. Kamu tuh kenapa sih gini? Kamu nggak percaya sama saya gitu. Kamu mau gimana tipenya? Mau saya marah-marahin kamu, maki-maki kamu, tegas keras sama kamu, atau kamu mau enaknya kayak gini diobrolin kayak antara sutradara dan ini antara teman, antara sahabat gitu. Tuh, saya milih kedua. Aku bilang itu dimarahin. Iya. Gitu. Enggak, gue milih kedua. Apa tuh yang kedua? Yang di konsultasi, diajak diskusi. Serasa sebagai sahabat dan juga keluarga gitu. Gue lebih suka kayak gitu. Karena menurut gue zaman sekarang kalau orang dikerasin nggak akan keluar, betul. Yang ada makin tertekan. Tertekan. Ininya tuh nggak keluar gitu. All of energinya tuh nggak keluar aja gitu. Karakternya agak Susah. Arbani kan orangnya seperti ini ya. Beda kan? Arbani kan orangnya beda banget sama Ali Fikri. Kalau Ali Fikri kan anteng, kaku ya. Maksudnya cukup dapet lah gitu ya. Iya. Ini orang kampung, orang desa. Iya. Orang desa ya. Gitu. Agak maksudnya nggak secara distintif kelihatan, jadi penjiwaan mimiknya juga harus diperhatikan. Beda juga pasti. Wah itu aku diajak ngobrol gitu sama Pak Guntur. Tapi abis itu gimana? Maksudnya bisa ngikutin? Abis itu bisa ngikutin. Karena setelah itu setiap syuting, setiap mau adegan scene ngobrol dulu sama Pak Guntur.
Alif sini ngobrol di belakang monitor gitu. Ini terbukti pas ya pas hasilnya saja lah. Kita Iya. juga kayak Tapi kalau aku satu sih, dia jago banget adegan nangis. oh, Iya gak sih? memang pengaruh ini benar broken home dia memang Enggak. broken heart. Broken Kalau- heart kayaknya. Kalau broken heart ya. Soalnya telinga ini sering jadi tong sampahnya ini. Tidak usah kita buka. Iya, saya juga. Waktu di Belanda. Iya, Kampret kamu. Iya. Iya, ini juga Enggak, tapi memang kalau yang adegan-adegan nangis itu memang di call menghayati. itu di memang oke. Di call. Kadang kan kita suka nggak apa. Oke. Kadang kita lagi ceria tiba-tiba dapat adegan Harus nangis disuruh. kan. Oke. Ya kita harus cari Manggil itunya. itu, manggil Ah, itu, recall lagi. Sebagai aktor nih di luar Alif juga ya. Nah, Disabotase begini ya? Bayangin apa? Nah, waktu adegan ngebayangin nangis, hal-hal apa? yang sedih yang terjadi di hidup gua atau yang akan terjadi di Oh. hidupku. Jadi yang mengkhawatirkan. Ya, kayak misalnya enggak. Aman. Minum dulu susunya. nih. Kayak misalnya adegan ini Di nggak apa-apa spoiler Bandung dikit ya. coba, yang di Bandung yang ini, yang kamu Yang mana? Saat ini diperbolehkan. Oh, spoiler. yang ini yang Yang mana? buang ini. Kan soalnya saya ada di lokasi. Yang buang Yang buang kertas. ini ya terus Yang soalnya abis sama Raisa. iya, yang kau datang ke datang itu ke gua- kamar itu gua- harus ambil kertas kembali gitu. Nah, tuh apa? Oh, yang Menso Barroso Viro Iya, itu. kembali. Soalnya saya ada di lokasi itu. Itu gue bayangin penyesalan di hidup gue bahwa itu kan ibaratnya kan itu kan udah perkataannya Allah ya kan. Perkataan Kencang. Allah aja udah gue tentang men. Hmm. Gue nggak percaya sama itu terus tiba-tiba dapat nasihat gitu gue kayak dibalikin lagi 180 derajat kayak wah gila gue udah salah banget. Gue salahnya bukan sama manusia tapi sama yang di atas. Udah salah banget Oke. gue. Itu. Saya ada di lokasi soalnya. Iya. Waktu ayah meninggal itu aku ngebayangin gimana rasanya kalau ayahku beneran meninggal. Kalau waktu pada saat itu kan ayahku masih sehat. Gimana kalau ayahku meninggal ya? Tuh sin COVID. Hmm. COVID. Jadi agak relate juga ini Alif sekarang sama Oh, Arif sekarang. iya. Waktu adegan itu juga ingat banget ayahku. Hmm. Tapi paling sedih adalah scene paling sedih itu sepatu. Sepatu yang Alif, mana dulu nih? yang terakhir. yang kasih Terakhir kamu callback. sepatu ini pasti bangga. Dang. Harus Gue sebarkan ke berkali-kali itu tuh nonton. TikTok bunda. 3 warna nangis mulu bagus. Hmm. Setelah itu ya. Setelah itu Setelah itu jadinya kayak misalnya mama kali bilang bangga. iya. Aku juga nangis banget pas itu sama satu lagi yang Surat sarung. Oh, Sarung di itu. pantai ya? Berarti kan tanggung jawabnya ayah sekarang udah ke Alif. Berpindah ke Alif. Dan itu gue rasain sekarang. Sekarang ini. Iya. Berarti Alif Jadi ini sudah kepala mendekati keluarga. Arbani sekarang. Iya. Kemarin Arbani yang dekati Walau Alif. karakteristiknya berbeda. Ya, karakter. Cuman kan masalah dalam hidup Masalah ini dalam sebenarnya hidupnya ya, sama, hampir sama. Iya, kita Iya. memang kalau tentang ayam cuman beda cuman tidak perantauan aja kan. Iya, tidak perantau. Asli sini. lebih ke tetangga sih. Lebih Perantau ini. kalau kita ini Panaranta. Tapi main kalian harus nonton Rana 3 Warna karena ini Raim jadi icebreaker banget. Oh, begitu ya. Nih, gue serius nih. Karakter Rusdi lo itu tuh ditunggu banyak orang untuk kehadirannya. Lu datang aja orang udah ketawain. Wah, bener. Padahal lewat-lewat doang si kampret ya. Saya bilang, Pak Guntur, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Tidak belajar aja. Kenapa kita belajar bahasa Prancis? Kenapa saya ada di kelas ini ya kayaknya tidak begitu dipakai. Oh, ini tidak banyak tahu. Ini Raim banyak. Banyak dan Raim Pak Guntur malah kadang-kadang kurangi dulu deh Im. Iya. Yang kos Kos kakek itu kaki Pak Guntur. itu Pak Guntur. Pak Guntur. Di skrip tetap di skrip. ada. Tetap di skrip. Gue notice dari pas kamu lagi Iya, iya. aduh, dia orang jawab. Yang gak di skrip tuh kayak ini
Ternyata harus mensobaru Zofiro lagi. Iya, itu jauh lumayan. Nah itu sebenarnya Bani juga yang ngajar di situ. Bani sama Migdad. Kau sudah lupa tapi ada kan terlalu bercanda saya Bunda di lokasi di hari itu dibutuhkan untuk ini nih di belakang scene belakang ini kau harus menang sebenarnya. Iya, agak iya. Ya itulah hidupin. Agam. Begitu dia ngomong dengan logatnya juga udah. Menurutku Jadi gini terus. iya. Oke. Agam dan geng Uno besertanya ini menurutku juga bumbu juga dalam film ini ya. Kasihan filmnya kalau cuma pelengkap kalian tuh. Pelengkap ya, pelengkap. Iya. Dan kita dikasih nangis di depan itu tidak masuk akal buat saya. Anjir, kenapa di depan coy? Sin ayah. Kan itu kan depan itu. Iya. Terus lagi senas. Memang Pak Guntur. Saya Ahmad Fuadi juga sih sebagai penulis. Tapi naik turun. ini tuh pembuktian bahwa nggak ada yang namanya karakter atau tokoh kecil. Semuanya hidup. Semuanya melengkapi. Dan itu terjadi sama Raim, sama geng Uno yang lainnya, sama Neneng, Migdad juga respect Sadana, besar. Semua Bang Tanta. Bang Tanta semua, juga. Enggak ada karakter. Titipkan anakku. Untuk garam. Aku pikir nggak bakalan justru jadi sebel gitu ya. Ternyata jadi ketawa audiens. Lucu deh. Emang logat Batak pada umumnya. Iya. Nunggu. Tunggu hari ini ya. Air matamu cocok kali itu melodrama. Tapi kalau untuk ini tidak wow. Oke deh, sepertinya itu saja deh. Kita mau cerita tentang sinopsis Rana Tidak Warna. Biar saya jelaskan sedikit supaya orang agak penasaran. Ini agak aneh bicaraku ya. Semoga Alif tidak tersinggung. Ini bukan The Next Laskar Pelangi, bukan. Ini adalah The First Rana Tiga Warna. Bagus tidak itu kalimat gitu. Bagus tidak kalimat. Walaupun sama-sama tentang perjuangan tuh, tapi bukan the next film lain, tapi The First Rana Tiga Warna. Ya, tuh kalau dari saya sudah tersanjung deh. Tersanjung tuh. Terima kasih banyak guys sudah mampir. Boleh komen-komen lah. Nonton film kita tanggal 30 Juni di bioskop buat bioskop. Kalian. Ya. Apa manggilnya ini pendengarnya Raim? Umat Raim. Ke YouTube. Ya. Pesan apa? Ayo boleh. Ayo tiketnya jangan. Bapak muncul aja dikit biar tahu. Nanti jadi sponsor banget. Oke. Beli tiketnya udah bisa dibeli sekarang. Buruan teman-teman beli. Ada promo 20.000 doang beli tiket nonton Rana Tiga Warna di MTix. Gitu. Nanti banyak promo-promo lainnya. Terus beli tiketnya sekarang pokoknya. Udah bisa dipesan. Cuman 20.000. Oke deh, terima kasih banyak guys. Dadah. Dadah.